Assalamualaikum, perkenalkan saya Fahmi Nur Hidayah dari Prodi Perbankan Syariah akan menerangkan tentang pengentasan kemiskinan di perkotaan. Kawasan perkotaan atau urban adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kompleksnya kegiatan di perkotaan menjadi faktor penarik masyarakat pedesaan untuk berpindah ke perkotaan dengan tujuan yang bervariasi seperti memperoleh kehidupan atau pekerjaan yang lebih untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan status sosial, menikmati fasilitas pelayanan, berwisata, dan lain-lain. Perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota sering disebut urbanisasi. Nah, urbanisasi di sini dapat meningkatkan kemiskinan di perkotaan. Ada kecenderungan masyarakat pedesaan yang berangkat ke kota dengan tujuan ekonomi hanya bermodalkan kenekatan semata tanpa adanya keterampilan serta pendidikan untuk mengikuti persaingan di perkotaan, sehingga tanpa keahlian dan pendidikan tinggi membuat sebagian dari mereka memiliki modal pas-pasan. Nah, beralih ke sektor informal seperti halnya menjadi pedagang asongan, PKL, dan sebagainya. Sebagian lain jatuh ke dalam perangkap kemiskinan menjadi masyarakat pinggiran kota tanpa memiliki pekerjaan dan hidup sebagai pengangguran. Ada yang menjadi gelandangan, pengamen, bahkan ada juga yang bertindak kriminal dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya ada beberapa hal yang harus dihadapi masyarakat miskin di perkotaan. Yang pertama itu kepemilikan akses yang terbatas. Penataan tanah di perkotaan yang tinggi ya, dan harga tanah yang bisa dibilang sangatlah tinggi menentang, sehingga masyarakat miskin di perkotaan cukup menderita. Hal ini banyak menyebabkan masyarakat miskin di perkotaan pada umumnya tinggal di tempat yang ilegal atau bahkan milik negara tanpa izin. Terus yang kedua, tempat tinggal mereka tidak layak dan beresiko. Perumahan bagi masyarakat miskin di perkotaan, khususnya di perkotaan, cenderung kumuh dan tidak layak, di mana beresiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan mereka. Seringkali terjadi penertiban dan penggusuran, sehingga mengakibatkan masyarakat miskin tersebut semakin menderita. Nah, yang ketiga, tingkat kesehatan yang rendah. Secara umum, masyarakat perkotaan mempunyai akses yang relatif lebih baik untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Namun, tingkat kesehatan masyarakat miskin di perkotaan belum tentu lebih baik karena adanya gizi yang buruk, sanitasi yang buruk, dan perilaku hidup yang tidak sehat. Yang keempat, status pekerjaan yang tidak menentu dan tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat miskin di perkotaan. Umumnya memiliki learning process yang rendah karena tidak adanya biaya untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik, kursus maupun pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan. Keterbatasan keterampilan menyebabkan kebanyakan masyarakat miskin di perkotaan terpaksa mengambil jenis-jenis pekerjaan yang hanya menghasilkan uang tanpa bersifat produktif. Bahkan ada masyarakat yang menganggur. Dan yang kelima, sangat terbatasnya akses ke fasilitas dasar perkotaan. Kaum miskin perkotaan umumnya sangat kurang tercukupi kebutuhannya, seperti pelayanan dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi saluran air, dan juga jalan akses. Ini terjadi karena kurangnya bantuan dari penanganan pemerintah, baik berupa pemeliharaan maupun investasi baru atas infrastruktur lingkungan yang diperoleh masyarakat setempat. Dalam melakukan manajemen dalam permasalahan kemiskinan kota, perlu dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian masyarakat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan secara struktur maupun pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan hendaknya berpihak dan memberdayakan masyarakat miskin di perkotaan melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian yang diwujudkan dalam langkah-langkah strategi
yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin di perkotaan kepada sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam proses pembangunan sehingga masyarakat miskin mampu mengatasi keterbelakangannya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.